Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan review jurnal dari Human Machine Communication yang autornya adalah Katrin Ettrup, Peter Gensel, Son Jouts, dan Sven Engesser. Kami dari Etika Profesi G. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Kemaldin Ahmad Dasyah, angkatan 22 NIM 160. Kalau nama saya itu Zulkifli Apatuti dari angkatan 22 dengan NIM itu 180. Baik, di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi tentang jurnal yang kami sampaikan. Pertama, ISSN, ya ini ada anunya, terus kuartilnya adalah kuartil Q1, tahun terbitnya 2022, dan doi-nya bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian untuk tabel of content-nya, pendahuluannya ada pendahuluan, pendapat ahli, tujuan dan manfaat, study case, kesimpulan, sama future research dari jurnalnya. Nah, pertama-tama adalah pendahuluan. Masuk ke konsep dasar HMC atau Human Machine Communication adalah proses komunikasi antara manusia dan mesin yang melibatkan pertukaran pesan, pembentukan makna, dan interaksi sosial. Proses ini bersifat satu arah dari manusia ke mesin atau dua arah, bidireksional. Dalam HMC, mesin dianggap sebagai interkulator digital yang mampu menjalankan fungsi komunikasi meskipun tidak memiliki kesadaran seperti manusia. Latar belakang dari pembuatan jurnal itu adalah perkembangan teknologi seperti AI, chatbot, asisten suara atau yang sering dikenal sebagai Siri dan Alexa, dan robot sosial yang telah merevolusi cara manusia berinteraksi dalam teknologi. HMC merupakan pergeseran dari sekedar penggunaan teknologi sebagai alat menuju menjadikannya mitra dalam interaksi. Terus konteks sosialnya, HMC beroperasi di tingkat mikro, individu, meso, institusi, dan makro, yaitu masyarakat. Misalnya, chatbot digunakan dalam langganan pelayanan atau meso, yang pada akhirnya mempengaruhi norma komunikasi masyarakat atau makro. Nah, kemudian untuk pendapat ahlinya, pengaruh HMC pada komunikasi, yakni ada Andrea Guzman tahun 2023 menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif interdisipliner untuk memahami bagaimana HMC mengubah hubungan manusia dengan teknologi. Dalam bukunya Human Machine Communication, Rethinking Communication Technology and Ourselves, ia menyebutkan bahwa HMC menciptakan tantangan ontologis tentang bagaimana manusia mengklasifikasikan mesin sebagai alat tekan atau entitas yang sepenuhnya baru. Teori yang sering dirujuk adalah Actor Network Theory atau ANT, yang memandang teknologi sebagai aktor dalam jaringan sosial. Kemudian ada Sven Engesser tahun 2022 mengeksplorasi cara teknologi AI dapat mempengaruhi persepsi, komunikasi, politik, dan sosial. Engesser menyoroti bahwa media sosial dan algoritma AI telah memperkuat fragmentasi informasi yang mempengaruhi pola komunikasi publik. Kemudian ada Son Jouts tahun 2022 melalui studinya lebih fokus pada aspek psikologis dan sosial dari HMC, termasuk bagaimana manusia berinteraksi dengan AI dalam lingkungan sosial dan dampak terhadap kesejahteraan pengguna. Dia menyoroti bahwa personalisasi AI seperti yang ditemukan dalam rekomendasi konten dapat memperkuat kelekatan emosional dengan teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kemudian pada tujuan dan manfaat dari jurnal ini, itu kita mendapatkan tujuannya itu ialah yang pertama itu mendefinisikan Human Machine Communication sebagai bidang interaksi manusia mesin yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan teknologi. Kemudian itu juga dapat mengisi kesenjangan akademis dan menciptakan teori khusus HMC yang berbeda dari komunikasi manusia. Yang ketiga itu menyediakan metodologi penelitian yang tepat, termasuk pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Kemudian pada manfaatnya itu ada 4 di sini. Jadi itu ada 4, yaitu akademisi, industri, masyarakat, dan pengambil kebijakan. Yang masing-masing itu berguna pada keseharian pada setiap manusia atau di era 5.0. Kemudian pada study case-nya itu di dalam jurnal yang kami telisik ini itu mengeksplorasi interaksi antara manusia dan teknologi yang berbasis AI seperti asisten suara, chatbot, dan robot sosial. Itu pun ialah penelitian dari Wetmold dari Jerman, yaitu Wetmold et al, yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap asisten suara dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu sebagai perantara informasi dan cara berkomunikasinya dengan pengguna.
Kemudian itu di dalam study case-nya itu terdapat juga Bastianini, Cron, dan Araujo yang menguji apakah gender mempengaruhi kepercayaan pengguna terhadap chatbot. Namun tidak menemukan pengaruh signifikan yang menantang asumsi bahwa chatbot gendered dapat mempengaruhi interaksi dengan cara yang mirip dengan interaksi manusia. Selain itu, Westmer dan Schwarzenegger ini meneliti pengalaman pengguna dengan smart speaker dan menemukan bahwa meskipun perangkat ini sering digunakan untuk tugas sederhana, itu juga dapat melihat dengan ambivalensi berperan antara objek dan subjek dalam interaksi. Kemudian secara keseluruhan pada study case ini itu menunjukkan bahwa interaksi manusia-mesin itu sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, persepsi individu, dan desain teknologi. Juga memberikan wawasan penting dalam merancang teknologi yang lebih efektif dan manusiawi dalam komunikasi. Kemudian ada kesimpulan dari jurnal ini, itu jurnal Human Machine Communication menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang interaksi antara manusia dan mesin, melibatkan pertukaran pesan serta dimensi sosial dan psikologis. HMC juga memunculkan tantangan baru dalam komunikasi, di mana mesin seperti chatbot, asisten suara, dan robot sosial berperan sebagai mitra komunikasi yang semakin otonom. Studi-studi yang dibahas dalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa kepercayaan dan persepsi pengguna terhadap mesin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti antropomorfisme, kehadiran sosial, dan pengaruh gender. Ini juga menunjukkan bahwa desain teknologi harus mempertimbangkan persepsi sosial dan psikologis pengguna. Ya, untuk fitur research-nya, penelitian di bidang Human Machine Communication perlu mengembangkan teori-teori baru yang lebih spesifik untuk memahami interaksi manusia dan mesin yang mencakup mesin sebagai mitra komunikasi aktif. Selain itu, penelitian di masa depan harus mengintegrasikan pendekatan multi-level dengan memperhatikan dampak HMC tidak hanya pada tingkat individu atau mikro, tetapi juga pada tingkat institusi atau meso dan masyarakat makro. Ini akan membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana HMC mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih besar. Selanjutnya, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam isu-isu etis dan normatif terkait dengan perkembangan teknologi HMC seperti privasi dan pengawasan yang semakin besar oleh perusahaan teknologi. Penelitian juga perlu lebih banyak melibatkan studi tentang bagaimana penggunaan beradaptasi dengan teknologi berbasis AI dan bagaimana teknologi tersebut dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan beragam kelompok pengguna. Dengan mengatasi tantangan ini, HMC akan berkembang menjadi bidang yang lebih inklusif dan relevan dalam memahami interaksi manusia dengan teknologi. Nah, kemudian referensi yang kami dapatkan dan jurnal tersebut dapatkan adalah sebagai berikut. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila isabilillah fasbulul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.